Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan salam hangat untuk seluruh peserta. Selamat datang di acara interaktif talk show program Magister Ilmu Hukum dan Master of Law Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya Putri dan hari ini saya akan menemani dan memandu kegiatan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk siapkan koneksi internet yang stabil dan posisi yang nyaman karena nanti akan ada banyak informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Baik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, acara ini akan segera dimulai. Talk show ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai program MIH dan LLM, termasuk proses seleksi, keunggulan akademik, hingga peluang beasiswa dan pengalaman studi. Baik, di sesi pertama ini kita akan mendengar langsung dari para pengelola, alumni dan mahasiswa yang aktif di program MIH dan LLM FHUGM. Nah, di sini sudah ada Bu Iyi, Ibu Sriwiyanti Ediono, SHLLM PhD, dan Bapak Rangga Dahlan. Nah, Ibu Iyi ini sendiri merupakan Ketua Program Studi di MIH LLM FHUGM dan beliau akan menjelaskan tentang kurikulum, akademik, dan filosofi pembelajaran di MIH. Sementara Bapak Rangga Dahlan sendiri merupakan Sekretaris Program Studi MIH dan LLM yang akan membahas terkait seleksi masuk dan dukungan akademik yang tersedia di MIH UGM. Nah, mungkin kita mulai langsung aja ya untuk Mas Rangga dan Bu Iyi, layar dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri atas sambutannya. Halo, nama saya Rangga Dahlan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Putri. Saya adalah Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang mencakup LLM program di UGM. Bu Iyi? Halo, nama saya Sriwiyanti Ediono. Biasa dipanggil Mbak Iyi atau Kak Iyi atau Bu Iyi. Saya adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan juga kelas reguler dan kelas internasional atau sering kita sebut dengan LLM. Jadi tujuannya adalah untuk sharing informasi ya pada siang sore hari ini. Betul Mas Rangga, betul. Terutama untuk orang yang berminat masuk ke Prodi MIH sebagai mahasiswa baik di kelas reguler maupun di kelas internasional atau di kelas LLM. Hari ini kita kedatangan banyak narasumber yang relevan dan sangat informatif, antara lain dari alumna dan dari mahasiswa kita sendiri. Mahasiswa aktif. Ya. Jadi kita nggak false representation gitu ya. Oh, jadi enggak kita benar-benar mendengarkan langsung dari straight from the horse's mouth, langsung dari sumber terpercaya. Begitu mungkin Mbak Putri yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau boleh ditanya-tanya nih untuk Bu Iyi dan Mas Rangga, sebenarnya apa sih yang membedakan antara program studi Magister Ilmu Hukum UGM dengan program Magister Hukum lainnya yang ada di Indonesia, baik dari sisi kurikulum maupun cara pengajarannya gitu? Ini spesialisasinya Bu Iyi nih. Mari Kak Iyi. Baik, terima kasih. Jadi mungkin pertama-tama saya jelaskan dulu ya rekan-rekan. Kalau di Fakultas Hukum itu kita punya program Pascasarjana yang program studinya banyak. Ada Magister Ilmu Hukum ya, kampus Jogja, yaitu yang paling tua ya, sejak tahun 82 berdirinya. Terus ada Magister Litigasi, Magister Hukum Kesehatan, Magister Hukum Kenotariatan, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, dan satu lagi adalah Magister Hukum Ilmu Hukum Kampus Jakarta ya. Nah, jadi Magister Ilmu Hukum ini saya jelaskan yang di UGM dulu ya Mbak Putri ya, nggak apa-apa ya. Kalau yang di UGM dengan 6 prodi tadi sama-sama Pascasarjana memang ada spesialisasinya sih. Kalau Magister Ilmu Hukum yang kita sekarang promosikan itu memang sasarannya akan merekrut mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa nih yang berniat bekerja sebagai dosen, peneliti, think tank, pemikir dalam bidang hukum, baik yang bekerja di institusi penegak hukum, di institusi pemerintah, lawmaker yang mau bekerja di DPR ya, ataupun peneliti-peneliti hukum di lembaga riset. Nah, saya kira
memang makanya kita meletakkannya menjadi magister ilmu hukum. Kita tekannya pada keilmuan hukum, gitu sih. Tapi kalau magister hukum litigasi memang untuk para praktisi ya yang sehari-hari melakukan kerjaan litigasi sebagai pengacara, advokat, jaksa, hakim, polisi ya. Nah itu. Kalau magister hukum kenotariatan sudah pasti arahnya mau jadi notaris gitu ya. Kalau magister hukum bisnis dan kenegaraan, nah itu para lawyer atau di perusahaan. Jadi mereka yang memang sehari-hari akan menjadi law officers ya, apakah di human capital, HRD dan sebagainya. Nah itu. Nah satu lagi tadi magister hukum kesehatan ya. Nah kalau magister hukum kesehatan itu memang mereka yang sehari-hari bekerja dalam bidang medis. Dia mau belajar tentang hukum kesehatan, hukum perusahaan untuk mendukung kerja-kerja kesehatan ya, dan terkait dengan etika dan lainnya gitu ya. Jadi memang beda-beda sih. Nah kita agak spesial, kita bidang keilmuan dan kita punya 6 konsentrasi ya, hukum kenegaraan, hukum internasional, hukum pidana, hukum keperdataan, yang akan datang hukum bisnis ya, ke agraria dan agraria dan lingkungan dan pidana ya. Jadi 7 yang akan datang, akan kita buka, jadi nggak 6 lagi gitu ya. Nah bedanya dengan kampus di luar ya, UGM kan ada one of the best ya. Saya harus bilang UGM itu one of the best. Jadi kalian mau mendaftar ya ke kita. Jadi ada beberapa magister ilmu hukum juga di banyak kampus, tapi memang sasarannya beda-beda. Kalau UGM kan sudah sejak awal akan menginvestasikan untuk para think tank hukum ya. Nah itu memang investasi kita. Tapi kalau di universitas-universitas lain tidak spesifik. Ya, jadi siapa saja. Jadi dan tidak punya target tertentu. Kalau kita di UGM, apakah itu pasca sarjana dari magister hukum litigasi, hukum kenotariatan, kita sudah memiliki audiens tertentu atau calon mahasiswa yang mau kita kembangkan bekerja pada sektor yang tertentu gitu deh. Kayaknya sih. Cukup nggak ya? Silahkan kalau ada pertanyaan lain, C. Dari Mas Angga mau menambahkan mungkin? Mungkin itu ya, menyimpulkan ya. Jadi seperti tadi Bu I sudah dengan sangat succinct menjelaskan gitu. Untuk di UGM sendiri jalurnya sudah jelas. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tertarik menjadi notaris, maka memang lebih cocok ke magister kenotariatan gitu. Begitupun halnya dengan yang tadi Bu I bilang di MIH itu ada klaster hukum bisnis, tapi kita juga punya magister hukum bisnis kenegaraan. Nah kalau di MIH itu fokusnya lebih ke keilmuan dan perkembangan teoretisnya gitu. Sehingga kalau di MHBK, kita sebutnya MHBK, itu memang practitioners ya, legal counsels, corporate lawyers. Tapi ini bukan berarti MIH tuh sangat pokoknya mikir terus gitu ya. Kita tuh yang serius gitu ya. Seriusnya iya gitu, seriusnya iya betul. Seriusnya iya, tapi kita lebih ke memang penajaman keilmuan dan pendekatan yang multidisipliner tadi. Nanti kita bisa ngomongin kurikulum. Jadi meskipun mahasiswa nanti masuk ke salah satu konsentrasi, itu mereka tetap akan didorong untuk mengambil mata kuliah lintas konsentrasi gitu. Jadi kalau misalnya saya mengambil konsentrasi hukum internasional, saya tetap didorong untuk ngambil misalnya yang terkait hukum internasional lagi gitu. Misalnya ke pidana atau ke kenegaraan gitu. Jadi it's a well-rounded academic orientation lah gitu. Dari saya mungkin kayak gitu Mbak. Oke, makasih Mas Rangga dan Bu I. Tapi sebenarnya apa sih visi dan misi dari LLM dan MIH UGM itu sendiri? Mungkin bisa bantu jelaskan? Ya, ini pertanyaan berat. Tapi visi dan misinya pasti kita pengen ya berkontribusi pada negeri ini, pada global knowledge ya tentang hukum, problem-problem hukum sampai pada penyelesaian masalah hukum di tingkat Indonesia
maupun di tingkat global. Jadi kita punya visi memang mengembangkan pendidikan yang kritis, yang mahasiswa kita jadi paham sebetulnya problematika hukum yang tadi dibilang Mas Rangga itu interdisipliner dan bahkan multidisipliner. Jadi pemahaman mereka tentang masalah hukum memang kompleks tapi bisa ditelaah secara pelan-pelan. Dan tujuannya adalah kemudian mengembangkan keilmuan untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah hukum secara interdisipliner dan multidisipliner. Itu isi utamanya. Nah, sehingga dengan visi seperti itu kita mengembangkan tuh program-program penelitian, bahkan sejak mahasiswa mulai masuk, orientasi mahasiswanya itu sudah bagaimana melakukan online research dan berinteraksi dengan para pustakawan. Kita punya buku yang keren-keren, perpustakaan kita keren, pustakawan kita juga keren-keren. Jadi bahkan mereka sejak awal sana coba berinteraksi. Tapi kalau kita bicara keilmuan itu kan nggak hanya teori, ya. Keilmuan itu kita bicara tentang prakteknya seperti apa sih, realitas hukum itu seperti apa di dalam masyarakat, problem-problemnya seperti apa. Karena problem hukum itu nggak pernah selalu tunggal, dan melihat masalah hukum itu nggak bisa hanya monolitik dan monodisiplin, ya. Hukum pidana terkait dengan hukum kemasyarakatan, terkait dengan kriminalitas, isu ekonomi, ya, isu politik, ya. Hukum internasional kita bicara soal kedaulatan negara, kita bicara tentang ekonomi, politik di sebuah negara. Jadi kita memang membantu, visinya itu tadi adalah mengembangkan, ya, pendidikan berbasis pada keilmuan yang interdisipliner, multidisipliner dengan pendekatan kritis dan solutif. Wah, keren-keren ya bahasanya. Ya. Dalam ya Bu ya maknanya. Iya. Apakah Bu I ini bilang bahwa mahasiswa MIH ini yang paling pinter apa? Saya tidak bilang begitu, tapi saya bangga dengan mahasiswa saya. Oh, iya. Ya, saya suka dengan mahasiswa saya. Nanti teman-teman dari mahasiswa sendiri, mereka itu aktif-aktif loh, dan kreatif-kreatif. Ya, jadi ya lumayan lah. Itu mungkin visi dan misinya, Mbak Putri. Oke, mungkin tadi kan Bu Ii dan Mas Rangga menyampaikan bahwa ada 7 konsentrasi yang ditawarkan di MIH dan LLM. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan konsep pembelajaran di MIH dan LLM ini sendiri, bagaimana cara pendekatan pembelajarannya, lalu gimana sih biar murid-murid di sini, mahasiswa-mahasiswa di sini tuh tahu mereka tuh minatnya di mana gitu sih. Thank you. Saya coba jawab ya, Mbak I. Jadi untuk di MIH sendiri itu karena memang proses pembelajaran kita 3 semester. Jadi sejak mereka direkrut sebagai mahasiswa ini sebetulnya sudah tahu dia sejak S1 dulu minat tentang apa. Atau ketika dia masuk ke MIH itu dia sudah harus bisa identifikasi sebenarnya saya ini minatnya sebenarnya ke hukum agraria dan lingkungan gitu. Karena saya suka membicarakan tentang sumber daya alam, perspektif HAM dalam agraria gitu kan. Jadi sejak awal mereka sudah memiliki bekal itu. Nah, di MIH sendiri itu kurikulumnya terdiri atas yang pertama mata kuliah wajib. Itu semua harus ambil. Tapi dari awal mereka sudah terjun ke konsentrasi yang dipilih ya, Bu I. Jadi misalnya tadi dia tertarik ke hukum agraria gitu, dia sudah mulai ambil mata kuliah pilihan itu gitu, sehingga nanti di semester kedua dia akan ambil mata kuliah wajib sisanya yang antara lain berupa misalnya metodologi penelitian gitu ya, sehingga udah bisa kemudian ambil tesis, dan sehingga semester 3-nya nanti itu menyelesaikan tesis sambil mengambil mata kuliah pilihan yang di luar konsentrasinya dia. Gitu. Jadi tadi yang Bu I bilang pendekatannya kritis karena kita memang dari awal mahasiswa masuk itu pendalaman ke suatu konsentrasi tertentu tapi juga interdisipliner. Jadi mereka kita undang untuk memang misalnya konsentrasi Anda agraria tapi coba lihat perspektif misalnya kita mau bicarakan perampasan tanah gitu. Ini kan isu yang sebetulnya ada juga di level UNDSA gitu di United Nations. Jadi dia bisa ambil
mata kuliah yang kita ada mata kuliah namanya Third World Approach in International Law di konsentrasi hukum internasional. Jadi di satu sisi mereka mengerucut mendalam tapi juga interdisipliner. Mungkin kayak gitu ya Mbak yang bisa saya jelaskan. Dari Ibu I ada tambahan? Iya, dan tadi sudah dijelaskan kalau memang ada mata kuliah wajib fakultas ya. Jadi itu misalnya teori hukum, sosiologi hukum, hukum dan politik ya. Itu misalnya tesis gitu. Ada juga yang akan datang ini akan mata kuliah wajib program studi. Misalnya nih kita akan ada mata kuliah penalaran hukum ya, sama hukum dan HAM dan hukum digital dan masyarakat. Hukum dan masyarakat digital ini baru sih Mas, ini kurikulum baru Mas Kakak ya, yang akan kita tawarkan di mahasiswa dengan kurikulum baru 2025 ya. Dan kita juga di dalam mata pembelajaran itu ya, kita nggak hanya interaksi antara dosen sama mahasiswa, tapi interaksi sama mahasiswa itu kuat sekali. Makanya kita mendorong mahasiswa membuat kelompok diskusi, membahas kasus-kasus terkini, menulis paper, membahas paper, dan bahkan mahasiswa sejak awal itu sudah kita dorong untuk melakukan riset-riset dan difasilitasi riset-riset itu ya dengan adanya hibah dari fakultas. Pengabdian masyarakat kita fasilitasi dengan ada hibah dari fakultas. Kenapa? Karena walaupun tadi kita bicara keilmuan itu tidak akan mengakar kalau kita tidak tahu masalah di dalam realitasnya. Nah, gimana kita tahu masalah di dalam realitasnya? Ya kita harus berinteraksi dengan masyarakat, melalui penelitian, melalui pengabdian masyarakat, melalui terlibat dalam kegiatan-kegiatan pusat studi, ya, pusat kajian, dan kegiatan lainnya. Jadi memang yang kita kembangkan di Magister Ilmu Hukum, pembelajaran utama memang di kelas tapi tidak terbatas di kelas. Jadi environment pembelajarannya, lingkungan pembelajarannya yang kita ciptakan. Ada pusat-pusat kajian, ada hibah penelitian, ada workshop-workshop yang mereka bisa mengembangkan kapasitas mereka sebagai researcher, ya, sebagai thinker gitu. Yang itu semua kita rancang menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran di kelas. Nah gitu sih Mbak. Ya. Oh berarti memang di MIH ini memberikan fasilitas yang pembelajarannya tidak terbatas pada di kelas saja gitu ya Bu ya. Lalu apakah kira-kira dari MIH ini sendiri selain pendampingan di akademik, MIH juga memberikan pendampingan atau dukungan di luar akademik untuk para mahasiswa-mahasiswanya gitu sih Bu? Saya? Oke. Ya. Baik, jadi tentu karena kita kan mengembangkan pembelajaran ya, pembelajaran yang enak, nyaman, di mana mahasiswa itu juga bisa berkembang. Dan kalau pendampingan di luar dari akademik kan misalnya life ya, life balance. Ya, kita tuh sejak awal tuh sudah mengajak tuh mahasiswa, kenal dong dengan Health Promoting University Unit gitu ya. Jadi sejak awal kami akan mengundang Health Promoting Unit, bilang mari kita hidup sehat, hidup balance, kita punya psikolog di fakultas, kita punya taman yang indah, ya, kita bisa ruang musik yang bisa beraktivitas, dan bahkan kami juga menemukan memang kadang-kadang mahasiswa ada struggle-nya ya, struggle dengan kehidupan akademik. Nah biasanya itu ada tuh organisasi-organisasi mahasiswa kita memang kita dorong untuk melakukan mentoring, dan mahasiswa juga bisa meminta konsultasi langsung dengan para dosen kalau mereka tertarik untuk mengembangkan satu keilmuan, termasuk kalau memang mahasiswa mengalami kendala-kendala psikologis. Ya, jadi ternyata kan kehidupan mahasiswa itu nggak hanya di kampus, tapi di luar, relasinya dengan pasangannya, relasinya dengan keluarga, ya relasi dengan teman. Nah, biasanya kita mendorong mereka terbuka, mencari solusi yang pas dengan menghubungkan ya teman-teman ini dengan unit-unit yang memang tersedia di kita. Ya,
Bahkan kita juga punya unit disabilitas ya di universitas, yang artinya kita sangat terbuka dengan layanan-layanan terkait dengan ya services ya, student services. Kayaknya begitu sih. Tapi gimana Mas Rangga? Kayaknya udah terangkum ya. Maksudnya kayak ini kan di dalam prodi MIH ini mahasiswanya juga semuanya sudah dewasa. Jadi dari hal itu sebetulnya pengajar dan mahasiswa juga sama-sama berkomitmen berada dalam lingkungan akademik yang saling dukung gitu loh, Mbak Putri. Jadi dengan background seperti itu, kita menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada di level fakultas dan level universitas gitu. Jadi teman-teman yang berminat masuk ke prodi MIH sebagai mahasiswa itu tidak perlu khawatir, karena dari segi akademik tadi Bu I sudah sampaikan ada banyak pusat kajian dan pusat studi. Dari level non akademik juga tersedia banyak sekali dukungan-dukungan di level fakultas maupun di level universitas. So don't worry. Oke, berarti ini ya keren ya, maksudnya fakultas di MIH ini berarti menyediakan fasilitas di internalnya itu udah lengkap, udah memadai gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya juga untuk dapat berkembang gitu. Tadi kan masih internal nih Mas, kira-kira ada nggak sih MIH ini ngasih fasilitas juga supaya mahasiswanya ini bisa berkembang tapi di dunia yang lebih luas lagi, lebih eksternal gitu, kayak internasional, mungkin kerjasama internasional atau international exposure lainnya gitu Mas? Ada dong, ya. Pancingannya pas itu. Ya, kita mendorong ya mahasiswa itu bergerak dan aktif di jaringan internasional dong, ya. Kalau yang LLM program itu sudah pasti ada namanya international exposure. Maka malah mereka wajib. Mereka wajib. Well, kalau udah wajib ya udah beban, tapi banyak mahasiswa yang milihnya tuh banyak. Jadi ketika harus melaporkan itu lebih-lebih sebetulnya. Nah, berarti kan ini terlihat bahwa mereka antusias ya menjalankan program untuk international exchange, international conference, international internship dan sebagainya. Jadi itu kita dukung. Dan bahkan kita juga memberikan rekomendasi, misalnya ada mahasiswa, "Bu, saya mau internship di sini, bolehkah mendapat rekomendasi?" Iya, kita siapin. Bahkan Bu, saya mau research di sini, bolehkah saya berkonsultasi untuk menulis abstraksinya? Oh, kita sangat dorong. Bahkan kita juga mendorong mahasiswa berengage dengan dosen-dosen ya untuk sama-sama membangun sebuah karya-karya ilmiah gitu ya, dengan equality principle, jadi sama-sama berkontribusi dalam membangun kerjasama menyusun paper. Dan kita kasih insentif bagi mahasiswa yang menulis papernya masuk di jurnal, apalagi jurnal internasional. Ya, kita kasih insentif buat mahasiswa yang mengikuti conference internasional. Jadi kita senang banget ya, dan bahkan kita juga sekarang mendorong agar kalau di LLM itu ada mahasiswa asing ya, ada dari Solomon Island, dari Afghanistan, bahkan ada yang dalam satu semester dari Jerman dan sebagainya. Nah, kita mendorong mereka berinteraksi lah gitu ya, dan membuka diri, karena dunia kita ini udah dunia yang sifatnya global, gak bisa hanya terkotak-kotak. Jadi dengan universalitas global teknologi yang membuat kita memang asertif dan beradaptasi dan bahkan inovatif dengan menggunakan berbagai peluang yang ada, termasuk dalam isu destruktif ya, teknologi ya. Jadi kita tidak menganggapnya sebagai challenging, tapi kita menganggapnya sebagai opportunity gitu sih. Dan sekarang mahasiswa itu saya sarankan juga, kamu coba lihat tuh kursus-kursus online tuh sangat terbuka lah ya, tentang transnational crime, tentang ekonomi lingkungan, tentang macam-macam isu yang kita bisa masuk dan ikut modulnya ya, kuliahnya di UGM tapi belajarnya bisa kemana-mana loh. Keren gak sih? Didorong ya Bu ya untuk melakukan semua kesempatan-kesempatan yang ada diambil gitu ya Bu. Dari Mas Rangga mungkin ada tambahan lagi? Apa ya?
Kalau double degree itu, is that what you mean, Mbak? Ya, mungkin Nah, itu bisa jadi dijelaskan. kalau di kelas LLM lebih spesifik lagi. Kita ada salah satu keunggulan kelas LLM, kelas internasional kita itu adalah mahasiswa dapat pilihan untuk bisa mendapatkan 2 gelar LLM di 2 universitas berbeda dalam jangka waktu 2,5 tahun. Nah, ini kan pertama-tama ini merupakan opportunity yang sangat langka gitu ya. Nggak semua mahasiswa master gitu bisa mendapatkan 2 dalam waktu 2,5 tahun gitu. Dan yang kedua, partner yang kita punya pada saat ini itu adalah dari universitas-universitas yang sangat bagus di dunia, yaitu University of Glasgow dan Durham University, dua-duanya di United Kingdom. Dan ini menunjukkan bahwa UGM itu dipercaya untuk untuk mahasiswanya mengikuti program setara di Durham dan di Glasgow gitu. Jadi dan minat mahasiswa juga sudah lumayan tinggi untuk program yang terhitung baru ini ya, Mbak IE. Jadi we are very encouraged bahwa kerjasama antara Durham dengan Glasgow dan UGM ini akan berkembang menjadi program yang crowded, yang sangat entusiastik diikuti oleh mahasiswa gitu. Dan bisa dibiayai oleh LPDP, ya. Jadi kita sudah ada kerjasama nih dengan LPDP untuk membiayai yang sifatnya double degree. Spesifik double degree di UGM, MIH di UGM. Jadi itu salah satu kesempatannya yang bisa didapatkan, karena saya yakin diterima untuk program LLM di Durham dengan jalur reguler itu beda dengan kalau misalnya mereka ikut dual degree di UGM gitu. Kalau misalnya mereka ikut dual degree di UGM, itu seperti seolah-olah one foot is already in the door. Jadi tinggal memenuhi syarat-syarat internal yang sudah ada berdasarkan skema kerjasama UGM gitu. Jadi this is a very good opportunity, double degree dengan Durham dan Glasgow. Ternyata banyak ya kesempatan yang bisa didapatkan kalau teman-teman ini masuk ke MIH dan LLM UGM gitu. Gimana tuh, Bu? Ya, jadi UGM itu punya pascasarjana dan juga punya doctoral degree. Ya, nggak mudah masuk doktornya UGM. Nah, tapi kalau sudah dari MIH dan LLM itu semacam MOU, ya, untuk bisa menembus doctoral degree. Jalur cepat ya, Bu ya? Jalur dibantu, maksudnya gini, proposalnya kita pastikan sesuai standar dan sebagainya. Jadi kita mengencourage student MIH LLM untuk mendaftar di doctoral degree dan ada semacam rekomendasi dari kita. Wow. Karena apa? Karena nggak mudah masuk doktornya UGM. Ternyata. Oke, Bu, kan ini banyak banget nih kesempatan dan tawaran yang diberikan oleh MIH dan LLM UGM kepada calon mahasiswanya. Nah, kira-kira apa sih yang MIH dan LLM ini cari dari mahasiswa? Mahasiswa yang seperti apa yang kira-kira dicari gitu di MIH dan LLM UGM ini gitu? Wow, ini kebetulan kita narasumbernya nih alumna dan mahasiswa aktif gitu ya. Jadi pasti akan membuat mereka sangat GR nih, Mbak. Jadi tapi pada intinya kembali lagi ke kualifikasi yang menjadi fokus dari prodi MIH, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang memang berminat dan berpotensi mengembangkan keilmuan hukum. Sehingga di dalam proses seleksinya nanti kita akan bicarakan di breakout room tersendiri ya, Mbak I. Itu memang kita cari pertama mahasiswa yang memiliki potensi dari segi akademik yang biasanya tercermin dari IPK mereka. Jadi IPK ada syarat khusus. Kemudian melalui tes ujian tertulis itu kita mengukur secara khusus potensi tersebut di bidang ilmu hukum. Jadi nanti kita bisa jelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang ada di dalam ujian tulis itu, dan semuanya itu kaitannya dengan pengetahuan dasar foundational tentang hukum, karena tujuannya adalah memastikan bahwa nanti ketika mereka ada di MIH mereka nggak perlu lagi kita berikan basic atau foundational knowledge sehingga bisa langsung pendalaman gitu loh, Mbak. Jadi yang kita cari itu adalah pertama mahasiswa yang berminat ke salah satu dari 7 konsentrasi tadi dan berpotensi sehingga ketika masuk mereka nggak tertatih-tatih gitu loh ya, bahasa yang lebih
Gen Z-nya apa ya? Tapi penyesuaiannya jadi lebih cepat ya, Mas? exactly. Jadi itu yang kita cari. Adaptasi. There you go. Oke, gitu. Oh gitu. Kalau dari Ibu I mungkin ada yang disampaikan lagi? Iya, dan juga ada persyaratan itu ya, TPA dan TOEFL ya. Jadi memang ya saya yakin sih kalau bahasa Inggris sih teman-teman sekarang ini pinter-pinter ya. Nah cuma kan di MIH itu memang interaksinya dengan jurnal lumayan tinggi, jurnal internasional gitu ya. Jadi harapan kita memang ada tes TOEFL yang cukup bisa membuat mereka membaca dengan nyaman gitu ya. Tapi ya semuanya berproses gitu, dan saya senang sekali tahun lalu ya. Jadi tahun lalu kita merekrut itu jumlah mahasiswa kita cukup merata se-Indonesia ya. Jadi 50% di luar Jawa, 50% dari Jawa. Karena Jawa kan memang populasi tertinggi ya. Tapi kita punya mahasiswa dari Riau, mahasiswa dari Sumatera Barat, mahasiswa dari Aceh, mahasiswa dari Lampung, mahasiswa dari Kalimantan di beberapa tempat, mahasiswa dari Sulawesi, mahasiswa dari Papua. Kita senang banget karena memang keinginannya UGM itu menciptakan kampus dan fakultas yang beragam, keberagamannya kuat ya, keindonesiaannya kuat ya, belajar bareng, saling menghargai ya, saling menghormati dan saling berkembang bersama. Dan satu lagi sih, Fakultas Hukum terutama Magister Ilmu Hukum ini memang punya misinya itu inklusi ya. Jadi kalau inklusi kita berharap kita memiliki kelompok-kelompok minoritas apapun gitu ya, welcome banget di Fakultas Hukum, di Magister Ilmu Hukum kita bersama-sama berproses gitu sih. Gitu ya Bu ya. Berarti memang semua bisa masuk asal tetap memenuhi standar dari MIH-nya sendiri. Karena MIH juga ada punya standar yang memang tujuannya untuk menunjang tercapainya visi dan misi MIH gitu ya Bu ya Mas ya. Oke, mungkin terakhir ada closing statement dari Mas Rangga atau Bu Ii untuk encourage teman-teman yang nonton nih baik di Zoom ataupun via kanal YouTube UGM untuk daftar di MIH gitu. Kalau dari saya mungkin yang pertama, terima kasih sudah datang ke acara Interactive Talk Show ini, karena gunanya adalah memang untuk pertama melihat minat, dan yang kedua adalah berbagi informasi sebanyak mungkin, karena sebetulnya informasi tentang admission itu kan sudah ada di laman website kita ya Bu Iyi, dan itu saya rasa sudah sangat dikurasi dan diorganisasi dengan sangat baik gitu oleh pengelola MIH. Tapi memang kalau misalnya ada pertanyaan, please don't hesitate to ask us gitu. Setelah ini nanti akan ada sesi dengan narasumber, akan ada breakout room. Silakan dimanfaatkan. Apabila ada pertanyaan, kita bahas bersama. Oke, thank you Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Rangga dan Bu Ik yang sudah memberikan waktunya untuk memaparkan pemahaman dan juga penjelasan terkait dengan MIH dan LLM UGM yang mana sangat menarik. Kalau saya sih dari S1 saya mau daftar ya nanti mungkin gitu. Nah, berhasil kita propaganda ini. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan kedatangan dari alumni-alumni nih yang seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu I dan Mas Rangga. Hari ini kita ada Mbak Ririn atau Mbak Laurensi Andriani. Beliau merupakan dosen FHUGM dan juga alumni dari LLM UGM. Selain itu juga ada dari Mbak Hanifah Febriani yang sekarang menjadi dosen di UMS ya atau UNS ya? Dari dosen ya? UMS, wow. Beliau juga merupakan alumni dari LLM UGM gitu. Jadi bener ya, alumni kita menjadi dosen ini dua-duanya. Oke, mungkin kepada Mbak Hanifah dan Mbak Lauren kami persilakan untuk masuk ke invite. MC-nya bagus banget deh. Makasih ya Mbak Putri. Makasih Mas. Bye everybody, see you nanti di breakout room. Nanti jangan leave dulu karena akan ada breakout room yang isinya juga ada dari Bu I dan Mas Rangga gitu. Buat yang mau nanya-nanya lebih lanjut, mungkin bisa join ke breakout room. Monggo kakak alumni ini buat Mbak Ririn dan Mbak Hanifah.
Baik, kembali lagi bersama kami. Di sini kita bukan hanya kedatangan dari alumni, kita juga kedatangan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di LLM dan MIH UGM. Di sini aku perkenalkan ulang lagi. Di sini ada Kak Hanifah Febriani, merupakan alumni dari LLM UGM. Angkatan berapa, Mbak? Kira-kira 18, angkatan 18 yang juga sekarang menjadi dosen UMS ya, Mbak ya. Selanjutnya sebelahnya juga ada Mbak Ririn atau Mbak Laurencia Andriani yang merupakan alumni dari LLM UGM. Angkatan berapa, Mbak? Kalau boleh tahu? Aku mulai 2014. Angkatan 2014 dan sekarang menjadi dosen FH UGM, mengajar bisnis ya, Mbak ya? Dari Departemen Hukum Bisnis, Dari betul. Wah, kepala departemen juga ya. Nah, di sebelah kanan ini juga ada Kak Sukma dari MIH UGM angkatan 2024. Dan sampingnya juga ada Kak Skol dari LLM UGM angkatan 2023 ya, Kak? Betul. Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Aku manggilnya kakak-kakak aja ya, biar mungkin lebih mudah gitu. Oke, apa kabar kakak-kakak? Mungkin bisa dijawab bersamaan itu. Ya, baik, alhamdulillah. Mikir cuma satu ya. Oke, mungkin tadi kan sudah dipaparkan oleh Bu Iyi dan Mas Rangga terkait dengan MIH dan LLM gitu secara garis besar. Mungkin di sini aku mau menanya nih testimoni dari kakak-kakak semua selama pernah belajar studi dan juga berdinamika di MIH dan LLM. Mungkin bisa dikasih first impressionnya dulu atau kesan dan kesan setelah belajar di MIH dan LLM UGM. Mungkin dimulai dari Kak Hanifah atau Mbak Lauren, monggo. Ya, terima kasih banyak. Jadi memang ini mengkonfirmasi semua tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Iyi dan juga Mas Rangga ya. Jadi memang di LLM UGM ini saya merasakan banyak first time for everything ya. Banyak hal baru yang saya coba di sini gitu. Selain juga selain juga pengajar yang sudah sangat kompeten di bidangnya, itu suasana akademiknya yang sebenarnya dibangun bertahun-tahun di sini yang sangat berkesan buat saya. Yang namanya diskusi itu saya rasa mungkin bisa hampir setiap hari ya diadakan di sini. Entah itu yang diadakan langsung oleh prodi ataupun diadakan oleh mahasiswa. Jadi kita sangat terpapar dengan atmosfer akademik itu. Selain juga diskusi, itu juga international conference ya. Itu juga pertama saya ikut itu ketika saya jadi mahasiswa LLM UGM. Terus juga jadi panitia international conference pertama itu juga di LLM UGM. Selain itu juga tadi misalnya penelitian gitu, ikut hibah penelitian sebagai mahasiswa itu juga saya dapatkan pertama kali saat jadi mahasiswa LLM UGM gitu. Mulai dari kita membuat proposal, terus kita mempresentasikan proposal kita di coaching bahkan sampai kita diseminasikan hasil proposal kita. Publikasi pertama saya itu ya dari luaran hibah URP UGM. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk MIH dan LLM UGM ini. Nah, itu tentu menjadi bekal yang sangat baik ya ketika saya kemudian melanjutkan karir saya sebagai dosen gitu. Ketika dirasa mungkin pendidikan di sini sedikit demanding gitu, itu berarti kita mencapai standar yang benar. Gitu. Jadi ketika keluar dari sini itu semuanya terlihat lebih mudah gitu karena kita sudah ditempa dengan sangat baik di sini gitu. Mungkin itu ya sedikit. Nanti kalau saya terangin lagi nanti saya KSBB ya kalau aja. Apa itu KSBB? Kelingan seimbian-bian. Oh. Itu bukan bahasa Gen Z ya? Bukan, Mbak. Iya. Jadi memang saya rasa masih banyak yang bisa diterangkan lagi terkait dengan studi di MIH ini. Yang ingin saya tekankan adalah bagaimana MIH UGM ini menjadi gerbang untuk kesempatan-kesempatan lain ke depan. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Berarti dari Mbak Hanifah ini sendiri menyampaikan bahwa MIH itu menjadi gerbang pembuka untuk
apa ya, kesempatan-kesempatan atau jalan-jalan lain gitu ya. Kalau dari Mbak Lauren sendiri, gimana Mbak? Oke, mungkin melanjutkan apa yang sudah di-highlight oleh Mbak Hanifah gitu ya terkait dengan kesempatan. Saya ada beberapa pengalaman gitu yang saya merasa mungkin ini tidak bisa saya dapatkan kalau saya tidak menempuh studi di LLM UGM gitu. Yang pertama adalah terkait dengan beasiswa riset. Jadi ini diberikan dari hasil kerjasama waktu itu antara UGM dengan Universitas Agder di Norway. Beasiswanya berupa dana gitu. Jadi seperti hibah. Kalau sekarang mungkin di URP kan ada hibah gitu. Nah itu waktu itu mirip-mirip lah. Jadi saya dapat dana untuk menuliskan tesis saya gitu. Nah selain dapat dana juga saya dapat pelatihan, kemudian juga ada reviewer yang reviewnya itu benar-benar tatap muka gitu dari dosen-dosen di lingkungan UGM. Jadi nggak hanya terbatas di lingkungan Fakultas Hukum UGM pada saat itu. Jadi saya rasa beasiswa itu, kemudian pelatihan yang saya dapat, feedback face to face dengan reviewer itu adalah sesuatu yang sangat membantu saya gitu ketika saya mau memperbaiki arah riset penelitian saya seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin sama seperti pengalaman Mbak Hanifah, saya mengikuti International Conference pada saat itu presentasi di Manila, Filipina, dan karena sudah terbiasa dengan bahasa Inggris di LLM UGM, saya nggak ragu gitu loh ketika ketemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia harus berbicara dengan bahasa Inggris. Itu bukan sesuatu yang asing buat saya. Menulis dengan bahasa Inggris oke, kemudian berbicara dengan bahasa Inggris juga nggak gagap, juga yang penting itu karena selama berkegiatan sebagai mahasiswa di LLM itu kan kita dipertemukan dengan orang dari seluruh penjuru dunia juga. Ada visiting lecturer, kemudian kalau ada summer school, winter school, kita juga jadi panitia gitu. Jadi kita nggak ada semacam kayak inferiority complex, itu nggak ada. Ketemu dengan orang-orang tuh kayak ya udah biasa aja gitu, bisa berkomunikasi dengan lancar. Saya rasa itu sih dari saya. Kalau dari Mbak Rin sendiri berarti MIH LLM ini membentuk karakter, membentuk juga gimana caranya survive di dunia pendidikan atau dunia pekerjaan begitu ya Mbak ya. Lalu kalau dari kakak-kakak yang masih berjuang di MIH, masih berdinamika, gimana sih first impression atau kenapa sih malah memilih MIH ini untuk melanjutkan studi S2-nya gitu sih Kak mungkin? Oke. Pertama-tama mungkin mengapa ingin melanjutkan MIH atau LLM di UGM. Yang pertama mungkin setelah tadi atau mungkin teman-teman juga yang sedang melihat ini mendengar bahwa banyak benefit untuk bisa berkuliah di LLM dengan cost living di Indonesia, tapi kita memperoleh gelar LLM. Itu mungkin salah satu kalau misalkan kita baca poster, itu sesuatu yang menarik untuk kita. Yang pertama, kita masih bisa membuka gerbang untuk internasionalnya, tetapi kita masih bisa berdinamika di dalam bangsa kita sendiri. Itu yang pertama mungkin. Lalu yang kedua, saya merasa tertarik ketika melihat pertama kali waktu mendaftar itu melihat websitenya mengenai kurikulum, mungkin juga profiling dosennya, dan juga ada beberapa dosen yang mungkin natif, entah itu melalui visiting lecture atau guest lecture atau misalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa berkolaborasi. Misalnya dulu saya dan teman-teman LLM di angkatan saya itu berkesempatan untuk join program mengenai hak asasi manusia di ASEAN. Itu kita berkolaborasi dengan FISIP, FHUGM, lalu ada Mahidol University. Begitu sih mungkin untuk pertama kali mengapa saya tertarik bergabung di MIH LLM ini. Baik, terima kasih. Mungkin tadi tentang kenapa ya? Iya, kenapa memilih MIH sebagai program lanjutan gitu? Oke, mungkin di sini dari beliau-beliau semua yang di sini, saya di sini yang mengambil program studi dari Magister Ilmu Hukum. Mungkin ya semoga nggak kalah keren dari pemaparan beliau-beliau semua ya, karena
MIH menurut saya juga nggak kalah bagus juga dari LLM. Sebenarnya berawal dari harapan saya kenapa saya melanjutkan untuk lanjut studi S2. Awalnya saya waktu itu merasa cukup dengan apa yang saya dapat di S1, mungkin bisa dibilang gitu. Dengan skripsi yang waktu itu saya mungkin bilangnya dengan bahasa cukup waktu itu. Tapi setelah begitu saya mungkin baru 2 semester di sini, setelah melihat kembali kayaknya skripsi saya nggak yang kayak gitu-gitu juga, kayak bahkan kalau dari standar cukup juga jauh banget gitu. Artinya saya melanjutkan S2 ini harapan besarnya adalah mau memperbaiki skill penelitian dan juga penulisan saya sendiri yang menurutku ternyata masih sangat jauh juga. Dan setelah mungkin kurang lebih 2 semester ini saya berproses di MIH, itu mengenal banyak hal, tidak hanya secara konsep hukum ya, tapi bagaimana kita cara berpikir kritis, bagaimana cara kita melihat suatu realita itu tidak hanya dari sekedar kacamata hukum yang ada di peraturan perundang-undangan saja, tapi kita bisa mengkritisi peraturan atau konsep yang ada sekarang ini. Apakah itu sesuai apabila kita benturkan dengan realitas yang ada sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillahnya di kesempatan selama hampir 2 semester ini saya cukup merasa punya peningkatan lah, ada improve dari skill entah itu kepenulisan dan juga penelitian yang mungkin itu juga apa yang sudah didapatkan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena di luar kelas itu jujur seperti yang dikatakan oleh mbak-mbak tadi, itu sangat atmosfer untuk lingkungan akademiknya di sini itu sangat-sangat mendukung, terutama buat teman-teman yang akan mengarahkan perjalanan hidupnya gitu, mungkin ke arah akademisi atau menjadi peneliti, scholars dan sebagainya gitu. Itu sangat-sangat mendukung menurut saya. Oke, berarti kan dari tadi pemaparan dari alumni-alumni ini banyak sekali kesempatan, banyak sekali didukung dukungan-dukungan baik dari lingkungan sekitarnya maupun dari pengajarnya juga, kemudian juga memang bergengsi ya di sini juga gitu ya. Lalu ada nggak sih tantangan terbesar selama belajar di MIH dan LLM? Apalagi kan beliau-beliau ini beda generasi-generasi, mungkin tantangannya setiap tahunnya juga berbeda gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Lauren atau Mbak Hanifah, tantangan di MIH bagaimana? Sebenarnya tuh karena saya sudah agak lama gitu ya menempuhnya. Waktu itu saya ingat ada beberapa tawaran terkait double degree. Nah, tawaran ini sangat menarik gitu ya. Kita bisa transfer SKS gitu. Hanya pada saat itu pendanaannya yang belum ada. Jadi kalau kita mau S2-nya double degree gitu antara misalnya UGM dengan mana gitu, pada saat itu belum ada pendanaan yang tersedia gitu. Jadi itu menjadi satu tantangan karena kalau kita harus bayar sendiri tuition fee-nya, kemudian living cost-nya di luar negeri untuk 1 semester aja itu rasanya memang biayanya sangat tinggi gitu. Nah, thankfully tadi kalau mendengarkan pemaparan dari Mas Rangga, sekarang sudah bisa akses ke LPDP untuk double degree. Jadi itu adalah satu manfaat yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh teman-teman LLM saat ini. Sekian. Oke, kalau dari Kak Hanifah mungkin? Kalau tantangan yang saya rasakan di awal mungkin ya, saya kan S1-nya reguler. Begitu masuk MIH itu sebelum masuk kelas dikasih list reading materials ya. Wah, itu lumayan tuh bahasa Inggris semua. Tapi kita kan sekarang sudah ada di suasana yang akses pengetahuan itu bisa didapatkan dari mana saja gitu. Jadi saya rasa memang butuh keep up lebih cepat dan menyesuaikan diri lebih cepat, tapi sekarang saya rasa kampus juga memfasilitasinya dengan sangat baik. Jadi itu. Terus terkait tantangan yang lain saya rasa nggak ada ya. Saya dari pengajarnya sendiri juga sangat open untuk diskusi terkait dengan progres penulisan. Jadi dari saya sih tidak merasakan tantangan yang berarti kecuali COVID ya.
Tapi semua juga merasakan itu pada saat itu. Jadi aman. Aman ya Mbak ya. Kalau dari mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif nih gimana? Ayo. Kalau gitu waduh. Baik, mungkin untuk tantangan, mungkin dulu kita melihatnya tantangan, tetapi setelah menjalani, rasanya ini lama-lama jadi impact yang positif buat kita. Mungkin contohnya di LLM, itu kan karena kita kelasnya berbeda dengan yang MIH, seringkali kita merasa kayak, oh ini lebih intens ya, karena jumlahnya lebih sedikit. Cuman setelah kita berjalan, setelah kita merasakan, kita merasa, oh iya, kita lebih bisa fokus ya. Oh iya, kita lebih bisa intens. Jadi suasana kelas itu tidak selamanya satu arah, tetapi dua arah. Lebih seperti kita ada dalam suatu forum untuk berdiskusi dan memecahkan kasus. Mungkin itu yang pertama. Tetapi selain kita melihat suatu benefit itu, kita juga bisa membuka peluang lain. Misalkan kadang kita sit in di kelas MIH. Misalkan kita mendapat dosen yang mungkin berbeda dengan MIH. Lalu kita ingin mendalami materi yang sama tetapi dengan mungkin penyampaian yang berbeda. Mungkin kita bisa izin dengan dosen MIH terkait dan kita bisa sit in. Sehingga dengan demikian walaupun program kita berbeda, walaupun itu menjadi mungkin tantangan, tetapi itu menjadi potensi yang positif untuk kita. Di sisi lain kita bisa lebih intens, kita lebih bisa membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan dosen, tetapi kita juga bisa membuka diri untuk berdiskusi dengan teman-teman di MIH, dosen-dosen di MIH, begitu sih. Jadi menurut saya bukan suatu tantangan ketika kita belum selesai untuk menjalaninya sih, karena semenarik itu LLM. Berarti memang banyak sebenarnya tantangan itu menjadi suatu pembelajaran juga kalau misalnya memang pinter-pinter nyari solusinya gitu. Betul. Dan lagi-lagi kita walaupun MIH LLM tetapi kita tidak terpisah itu. Tetapi kita bisa berkolaborasi bersama dan tumbuh bersama begitu. Jadi nggak ada kesan eksklusif atau inklusif ya Kak ya di dalam pembelajaran di MIH dan LLM ini gitu. Nggak ada, justru pernah ada kesempatan itu mahasiswa MIH juga sit in di kelas kita. Jadi kita sama-sama sharing nih, tujuan kita sama, mau sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Dan itu suatu hal yang cukup membantu untuk kita. Lebih kritis dan lebih terbuka, begitu. Baik, mungkin Kak Sukma? Baik, mungkin ini bisa dibilang tantangan, tapi sebenarnya bukan hal yang konotasi negatif gitu. Karena mungkin selama di S2, mungkin di MIH juga, kita seolah akan selesai dengan pembahasan legal basic yang tentang teori-teori dasar dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Jadi kalau kita misalkan memang belum paham, ya kita harus memperdalam itu sendiri di luar kelas. Karena di kelas kita kebanyakan akan berdiskusi tentang isu-isu yang terbilang itu baru untuk saat ini ya, isu-isu kontemporer yang itu sudah akan naik lebih dikit lah tingkatnya dari legal basic. Mungkin itu salah satu tantangan, tapi juga memberi dorongan juga untuk kita supaya bisa improve lah skill kita tentang pemahaman teori itu. Dan yang kedua mungkin ya ini yang dirasakan juga dan teman-teman juga, awalnya begitu masuk di MIH tuh banyak banget tugas yang istilahnya penelitian, paper dan segala macam gitu. Bahkan satu mata kuliah bisa 1 atau 2 gitu minimal. Nah, awalnya memang terasa lebih berat ketika dijalani gitu karena banyak banget tugasnya dari beberapa mata kuliah. Tapi satu hal yang kita rasakan saat ini tuh ketika lebih sering mendapatkan tugas seperti paper dan sebagainya, ternyata skill kita itu juga ikut berjalan makin naik dan improve gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang tantangan, tapi juga ada hal-hal positif yang didapatkan dari sana gitu.
ada tantangan tapi juga ada hal positifnya berarti ya Kak ya. Oke, selanjutnya aku pengen nanya nih untuk para alumni. Kira-kira apa sih tips yang bisa dibagikan kepada calon pendaftar gitu ya supaya bisa survive di MIH nantinya gitu? Tipsnya yang jelas dari fakultas itu kan sudah memfasilitasi mahasiswa dengan segala hal yang sangat bermanfaat selama studi. Jadi manfaatkanlah itu semua. Sering menulis, berdiskusi, terus juga ikut dalam kepanitiaan yang ada di MIH, itu akan sangat membantu tidak hanya studi kita, tetapi juga self development yang nantinya akan bermanfaat ketika kita bekerja. Oke, kalau dari saya mungkin tipsnya adalah tidak semua orang itu mulai dengan kemampuan yang udah wah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bergabung dengan LLM, tidak usah khawatir karena kita akan belajar, berproses bersama, berkembang bersama, dan tidak perlu merasa minder kalau memang belum ada di tahap tertentu. Yang jelas kan ada persyaratannya ya untuk bergabung, itu minimal TOEFL IELTS berapa. Yang penting itu dipenuhi dulu. Kemudian setelah dari situ kita akan berangkat bersama, belajar bersama. Saya juga banyak belajar dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman mahasiswa juga belajar bersama dengan saya, seperti itu sih. Jadi don't worry. Wah, menarik banget, bisa dicatat ini teman-teman kalau udah pengen masuk MIH. Nah, next kita mau nanya juga nih untuk kakak-kakak yang masih aktif di MIH dan LLM, gimana sih tips keterima nih di MIH LLM? Apa sih persiapannya? Kalian dulu ngapain aja? Terus apa aja yang di tesnya tuh apa aja gitu? Oh iya, oke. Jadi untuk persiapan mungkin ya, pertama-tama mungkin saya sepakat dengan kata-kata dan motivasi atau tips dari alumni-alumni LLM atau MIH ini. Yang pertama, percaya diri dan juga percaya bahwa semua itu ruang untuk belajar, sehingga yang penting ingin atau ada niat untuk memulai. Waktu dulu jujur itu saya untuk masuk LLM tuh masih mikir, bisa nggak ya saya dengan keseharian yang harus bahasa Inggris, dengan dosen-dosen yang natif. Cuman setelah saya mencoba dan kebetulan puji syukurnya syarat administrasi juga mungkin bisa dicicil untuk dipenuhi, saya mencoba lalu belajar juga mengenai materi substansi tesnya. Waktu itu saya belajar PIH dan PHI tentang dasar-dasar hukum. Dan ya puji syukurnya bisa dan berkesempatan untuk menimba ilmu di LLM. Mungkin itu sih yang pertama, dari mental, kesiapan, lalu substansinya juga harus kita penuhi, begitu. Mungkin tadi udah disampaikan sama Mbak Skol semua ya. Kurang lebihnya memang seperti itu. Ya setidaknya dipersiapkan terlebih dahulu, diniatkan dari dulu. Memang sebelum masuk itu apa sih yang mau dicari di sini sebenarnya. Dan semoga dari pemaparan tadi itu bisa menjawab apa saja yang ada di sini. Baru itu bisa memantapkan niat teman-teman apabila memang berminat untuk melanjutkan studi di MIH LLM. Terkait syarat-syarat seperti tes dan segala macam, saya yakin teman-teman bisalah itu dijalani dengan dipersiapkan dengan baik. Saya yakin sangat-sangat bisa untuk dipersiapkan dan dilalui itu semua. Dan apa ya? Sepertinya tidak terlalu ada banyak tantangan ya untuk masuk di MIH LLM khususnya. Yang penting ya tadi persiapan tadi itu. Oke, berarti kalau mau masuk MIH yang penting dipersiapkan dulu mentalnya, terus belajar banyak aja gitu. Kalau dari kakak-kakak alumni, apakah ada tambahan mungkin untuk tips and trick bisa masuk ke LLM UGM atau MIH UGM? Mungkin dari Kak Hanifah atau Mbak Ririn, monggo.
Saya udah lama sih, jadi kayaknya udah nggak relevan lagi. As dosen mungkin apa sih yang kan Mbak ini dosen semua ini, apa sih yang dicari dosen gitu? Kalau misalnya melihat mahasiswanya tuh maunya mahasiswa yang kayak gimana gitu? Oke, kalau dari saya karena saya juga ngajar gitu ya di LLM, di program LLM UGM. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Skolastika bahwa satu kelas itu kan memang seperti kayak kelas intensif gitu ya. Kalau kita suka bercanda-bercanda itu kayak les aja nih, satu kelas isinya cuman berapa, mungkin nggak nyampe 10 mahasiswa gitu. Jadi partisipasi aktif itu sangat-sangat dibutuhkan karena kan sudah di tingkat magister kita tidak hanya penyampaian satu arah gitu, tapi butuh diskusi juga dua arah. Jadi dari teman-teman pengalamannya seperti apa, pengetahuannya seperti apa itu sangat penting untuk menjamin agar diskusinya itu jalan di kelas. Dari saya itu sih. Baik, next ya Mbak. Oke, tipsnya ya, mungkin juga saya juga lumayan udah agak lama. Tidak perlu ragu, percaya diri mengikuti seleksi ini, karena kalau kita sudah berhasil masuk di sini itu kesempatan untuk tumbuh dan berproses itu akan sangat banyak gitu. Jadi persiapkan dengan baik tesnya dan yakin akan jalan yang dipilih gitu aja. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak. Apakah ada closing statement nih dari kakak-kakak alumni dan kakak-kakak yang masih di MIH gitu? Mungkin dari Kak Sukma dulu nih, boleh kasih closing statement-nya. Closing statement, ya aku mengajaklah buat teman-teman semuanya yang mungkin yang masih ragu untuk memilih lanjut studi atau enggak, ya semoga ini bisa menjadi jawaban ya buat teman-teman semuanya. Terutama di sini sebenarnya asik kok. Mungkin tadi pemaparannya agak lebih tentang belajar lah, apalah, bikin paper apa segala macam. Tapi sebenarnya nggak segitunya juga, karena di sini itu kita juga ketemu banyak teman-teman yang istilahnya beragam lah, dari mana saja. Dan mungkin kalau dari angkatan saya sendiri pribadi, kegiatan di luar kelas itu sangat beragam. Bisa main, entah itu yang hobi olahraga bisa olahraga, hobi main musik juga main musik dan segala macam. Jadi tidak hanya hal yang berkaitan dengan lingkungan akademik, tapi di luar akademik pun teman-teman juga bisa didapatkan di sini gitu. Oke, nextnya mungkin Kak Skol. Mungkin closing statement dari saya. Ya, kembali lagi jangan ragu-ragu untuk mendaftar MIH atau LLM di UGM, karena semua yang di-provide di MIH dan atau LLM di UGM ini semuanya membantu dan konstruktif untuk kita untuk semakin bertumbuh, kita untuk belajar. Jadi bukan menempatkan kacamata atau lensa S2 sebagai sesuatu yang pokoknya harus akademisi atau bagaimana, tetapi untuk ruang kita belajar, untuk kita bertumbuh dan menambah kapasitas diri kita. Yang penting percaya diri aja. Oke, terima kasih dari Mbak Ririn mungkin. Oke, mungkin dari saya, kalau teman-teman berniat untuk mendalami lagi ilmu hukumnya yang sudah dipelajari di S1 gitu, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di program Magister Ilmu Hukum. Dan kalau memang teman-teman arahnya ingin mengarah ke penelitian atau pengembangan keilmuan di tingkat internasional, saya mengundang teman-teman untuk bergabung di kelas LLM. Oke, dari Mbak Hanifah? Ya, hampir sama sebenarnya dengan yang lain, bahwa tidak usah berpikir dua kali, tidak perlu ragu lagi untuk bergabung di MIH dan LLM UGM, terutama jika kalian ingin menjadi pengajar atau dosen ataupun peneliti. Itu. Terus seperti yang saya bilang tadi, bahwa LLM itu tidak hanya mengajarkan saya terkait dengan akademik, tetapi juga membuat saya bisa berproses sehingga saya bisa seperti ini. Baik, pemaparan yang sangat amat inspiratif dari teman-teman yang udah pernah berjuang di LLM dan sudah lulus, sekarang sudah sukses, amin. Terima kasih kepada Mbak Ririn, Mbak Hanifah, Kak Sukma, dan Kak Skol yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing nih
gimana sih pengalaman-pengalaman belajar di MIH dan LLM. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak, semoga sukses selalu untuk kedepannya lancar-lancar apapun yang dikejar gitu ya. Makasih Kak.